Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey you friends, welcome to my third biology vlog. In this vlog, I'm gonna tell you about gymnospermae and angiospermae. So, if you wanna watch it, just watch it. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka atau tumbuhan yang bijinya tidak dilindungi oleh buah. Ciri-ciri gymnospermae: 1. Mempunyai bunga namun bukan bunga sejati karena tidak ada mahkota. 2. Merupakan heterospora karena memproduksi dua spora beda ukuran dan beda kelamin. Spora berukuran besar adalah makrospora atau megaspora yang akan tumbuh dan berkembang menjadi gamet betina. Sementara spora berukuran kecil adalah mikrospora yang akan tumbuh dan berkembang menjadi serbuk sari. 3. Reproduksi dalam strobilus dengan pembuahan tunggal. Strobilus adalah alat perkembangbiakan gymnospermae. Klasifikasi gymnospermae adalah 1. Coniferophyta. Contoh pohon konifer seperti pinus dan demer. 2. Kikadophyta. Contoh pakisaji. 3. Ginkgophyta. 4. Gnetophyta. Contoh melinjo. Gnetophyta adalah divisi paling maju karena struktur anatominya mendekati angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan yang bijinya dilindungi oleh buah. Maka, tomat, timun, dan terong merupakan contoh dari buah, bukan sayur, karena mempunyai biji. Aku ada trik membedakan arti gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae, gym, orang nge-gym dengan pakaian terbuka. Maka, gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Ciri angiospermae berbanding terbalik dengan gymnospermae. 1. Mempunyai bunga sejati, dan 2. Pembuahan ganda. Kronologi pembuahan ganda seperti ini nih. Jadi, bunga mempunyai benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari memproduksi serbuk sari yang akan jatuh ke kepala putik dengan bantuan angin, burung, kelelawar, serangga, ataupun manusia. Serbuk sari mempunyai 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif yang akan turun ke bakal buah melalui tangkai putik. Di perjalanan dalam tangkai putik, 2 inti generatif akan tumbuh dan berkembang menjadi 2 sel sperma. Sementara 1 inti vegetatif akan menuntun 2 sel sperma ke bakal biji. Salah satu sel sperma akan membuahi sel telur dalam bakal biji untuk menjadi zigot. Sementara sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menjadi endosperma atau cadangan makanan. Nah, inilah pembuahan ganda karena 2 sel sperma membuahi 1 sel telur dan 1 inti kandung lembaga sekunder. Klasifikasi angiospermae berdasarkan jumlah keping bijinya adalah 1. Monokotil, tumbuhan berkeping 1. 2. Dikotil, tumbuhan berkeping 2. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian tumbuhan monokotil dan dikotil yang ada di toga RT-ku atau tanaman obat keluarga. Pisang atau Musa sp adalah contoh tumbuhan monokotil karena akarnya berserabut, batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, dan daunnya bertulang sejajar. Pisang hidup liar di dataran rendah beriklim tropis panas dan lembab. Tumbuhan monokotil ini berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas. Namun, untuk budidaya dalam skala besar, pisang dikembangbiakan secara vegetatif buatan melalui kultur jaringan. Semua organ pisang berperan dalam kehidupan manusia. 1. Buah pisang kepok untuk obat jerawat dan tepung pati. 2. Kulit pisang kepok untuk pupuk kompos, bioetanol, dan antioksidan pada tahu. Sementara kulit pisang goroho untuk tabir surya. 3. Daun pisang untuk pengemasan produk yang ramah lingkungan.
4. Batang pisang untuk obat luka sayat dan bubur kertas. Dan terakhir, 5. Jantung pisang untuk melawan COVID-19 di masa new normal. Pepaya atau karika papaya adalah contoh tumbuhan dikotil karena akarnya tunggang, batangnya bercabang, berkambium, dan daunnya bertulang menjari. Pepaya atau kates berasal dari Meksiko bagian selatan dan Amerika Selatan bagian utara. Pepaya juga dapat hidup di daerah tropis seperti pisang loh. Tumbuhan dikotil ini berkembang biak secara generatif dan vegetatif buatan melalui setek. Buah pepaya mentah dapat dimasak menjadi sayuran. Sementara, buah pepaya matang dapat dimakan segar untuk memperlancar pencernaan. Daun pepaya juga dapat dimasak menjadi sayuran loh, juga lalapan, pelunak daging, pembungkus buntil, hingga obat penambah nafsu makan. Bahkan, getah pepaya dapat menjadi obat kanker, obat mata, dan obat sembelit. Melinjo atau Gnetum gnemon adalah contoh tumbuhan Gymnospermae dari divisi Gnetophyta. Tumbuhan ini mempunyai struktur anatomi mendekati Angiospermae. 1. Batang lurus dan berkayu. 2. Daun tunggal berbentuk oval dengan ujung yang tumpul. 3. Tidak mempunyai bunga sejati, namun bunga majemuk berbentuk bulir. 4. Biji tidak dilindungi buah, namun dilindungi selapis aril berdaging. Melinjo dapat hidup di daerah beriklim tropis dan kering, kecuali tanah yang mengandung asam dan garam. Tumbuhan Gymnospermae ini berkembang biak secara generatif dan vegetatif buatan melalui setek, cangkok, okulasi, maupun penyambungan. Daun dan bunga majemuk melinjo dapat dimasak menjadi sayur asam, sementara organ biji berperan untuk bahan baku emping. Sekian vlog aku kali ini. Don't forget to subscribe channel Kegiatan Siswa dan tonton my first and second biology vlog. Bye!